But once Nah ini teman-teman kompornya yang 1000 mata ya, ini merek Butterfly dan cuman ada ininya ya. Nah, yang punya kompornya saat beli jadi akan kita rakit, kakinya akan kita ganti menggunakan kompor hok minyak tanah dan ini yang ukuran sedang teman-teman ya. Ini modelnya seperti ini. Nah hal yang paling mesti kalian lakukan adalah kalian nanti harus melubangi kompor minyak tanah ini, ada bagian-bagiannya ya, dan ini yang paling atas itu ada 4 lubang. Itu untuk posisinya digunakan nanti sebagai tempat untuk tetakannya ya, jangan kita kacing dengan baut. Nah di bagian bawahnya ini ada lubang yang agak besar sedikit karena menggunakan baut 10 ya, jadi agak besar ini lubangnya. Ini hanya 4 lubang saja yang mesti kalian buat ya untuk mengancing alas dari tungku kompor gasnya tadi ya, jadi itu seperti itu. Nah ini yang terpisah-pisah ya, dan ini bagian ini juga kalian mesti potong sedikit dan ini kalian bisa lipat seperti ini. Nah ini tujuannya agar nanti saat kalian memasukkan alasnya tidak terhalang ya, karena ini memang posisinya pas sekali ukuran untuk bagian dalamnya untuk posisi alas pengalas tatakannya itu teman-teman ya. Jadi kalian lipat dulu seperti itu. Dan ini bagian alasnya mesti sekarang kita akan masukkan ya. Nah posisinya ini adalah membentuk huruf Y tapi secara terbalik ya, kalian jangan sampai salah, karena kalau kalian kebalik nanti repot untuk dudukan bautnya, nanti tidak akan ketemu ya, seperti itu teman. Kita masukkan ini pelan-pelan ya. Oke, dan ini kita keluarkan dulu ya, nih bagian tempat sumbunya. Oke, kita kasih masuk ke dalam ya, seperti yang kita dorong. Tuh, gampang banget kan seperti ini ya. Nanti kalian jangan kancing dulu untuk alasnya ini, karena posisinya nanti kalian harus memasukkan dulu bagian tungkunya. Nah, itu tuh bautnya sudah sesuaikan lubang ya. Ini cuma 4 saja, jadi yang kita gunakan hanya 4 baut. Sebenarnya ini ada berapa lubang ya, dari bawaan kompornya itu udah sekitar ini lagi ya, 8 ya, 8 lubang ya. Nah ini kita masukkan dulu tungkunya seperti ini ya, agar masih lebih mudah, karena kalau kalian sudah kancing alasnya itu biasanya setengah mati ya, kalian akan memasukkan tungkunya ya, seperti itu. Oke, nah kita akan kancing dulu bagian tungkunya. Ini di sini kurang lebih cuman hanya 3 baut saja yang digunakan ya, skrup. Oke, kita paskan dulu ukurannya, posisinya ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini tuh kalian bisa jadikan solusi ya, bisa menghemat biaya sih. Kalau kalian ngelas atau beli besi sendiri kan biayanya lumayan mahal ya. Dan ini saya punya kompor minyaknya, bisa kalian beli ya, kompor-kompor bekas ini di besi tua tuh masih ada ya, cuman 25.000 lah sudah dapat ya satu kompor begini ya, untuk kompor minyaknya. Jadi limbah yang memang sudah ini lagi ya, tidak digunakan, kita manfaatkan. Jadi saya juga kadang heran ya, mungkin ya namanya yang punya kompor ini kan beli ya, jadi tidak tahu posisinya, tidak dibuka dulu dari dusnya. Jadi begitu di rumah sudah kaget ya, spare partnya ternyata tidak lengkap, tidak sesuai dari gambar yang ada. Kakinya tidak ada, dan ada tungku yang bulatnya juga tidak ada ya, jadi cuman hanya skrup dengan yang ini. Jadi ya kita buat seperti ini aja, dan ini sudah ini juga ya, sudah kita bicara juga dengan yang punya kompor, dan yang punya kompor juga sudah sepakat mau. Dan ini seperti ini ya teman-teman ya, kita kancing bagian depan dan belakangnya ini supaya nanti posisi alasnya ini bisa berdiri kuat ya, menahan. Jadi fungsi baut ini agar alasnya itu sudah tidak goyang atau tidak gerak-gerak lagi. Sini saya menggunakan bor cas ya, supaya agak lebih cepat. Kalian juga kalau tidak punya ya bisa menggunakan kunci 10 saja sudah bisa ya kalian gunakan. Dan untuk melubangi kalian juga bisa menggunakan, kalau tidak punya bor bisa menggunakan paku juga boleh ya.
paku juga bisa. Jadi ini tuh kalau bahannya aluminium seperti ini tidak terlalu ribet untuk cara ini ya membuat lubang karena bahannya lunak. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini kita baut sampingnya akan kita kuatkan dan kita pasang bautnya kembali ya. Dan itu double ya, di dalamnya juga sudah disediakan ada murnya, jadi akan lebih kuat untuk posisi alasnya. Ya, ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Dan kita akan langsung pasang sekarang posisi untuk tatakannya. Nah, sesuai dengan ini ya. Untuk posisi tatakannya ini nanti kan sudah ada lubangnya 4 di atas ya bawaannya, jadi tidak kita rubah, kita tidak buat lubang lagi untuk di tatakannya, hanya di kompor hoknya saja yang kita buat lubangnya. Cuman ini memang skrup ini harus pakai yang panjang ya untuk bautnya, karena nanti memang larinya akan miring ya, dia tidak lurus karena posisi tatakan ini lebih lebar daripada kompor hok ya, jadi lebih lebar untuk tatakan kompornya, jadi posisinya bautnya akan miring. Dan ini tujuannya supaya tatakannya memang tidak goyang-goyang ya. Jadi seperti itu kan kita pasang bautnya, dan ini memang agak miring ya nanti untuk pemasangannya. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, sudah hampir jadi ya. Dan ini sudah 4 saja yang baut yang digunakan. Ini sebenarnya bawaan dari kompornya itu banyak sekali ya untuk baut-bautnya, tapi kebanyakan baut-baut besar, baut-baut 10 ya. Dan ini ya saya cari kalau baut yang kecil ini bekas-bekas dari ini ya, bongkaran dari kipas angin, karena sudah ada murnya juga jadi saya pakai. Nah, ini sudah tidak goyang-goyang lagi dan sudah sedikit bisa lebih aman. Nah, yang selanjutnya ini saya carikan plat ya dari bekas mesin kompor. Ini tujuannya karena bagian tiang yang sebelah bagian muka ini atau bagian depan ini tidak, karena sudah digunting ya, jadi kekuatannya sudah berkurang. Jadi kita akan sambung dengan plat ini agar bisa semakin kokoh. Karena ini nanti memang untuk kompor-kompor seperti ini jelas ini digunakan untuk masang-masang besar, artinya beban-beban yang di atas juga akan menjadi besar. Nah, seperti itu ya, kita akan kancing lagi ini menggunakan skrup yang kasar ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang sudah kelihatan lebih kuat ya. Jadi hasilnya cuman seperti ini saja. Nah, ini bagian apa, untuk bagian sumburnya tetap juga akan saya gunakan, saya pasang. Nah, kenapa tujuannya di samping untuk memperkuat, dan yang kedua juga biar kelihatannya lebih ini ya, apa, nilai untuk posisi kompor minyaknya itu tidak hilang ya, karena masih posisinya masih terpasang tempat sumburnya, jadi lebih estetik. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan terima kasih banyak saya ucapkan yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir ya, tidak di skip-skip. Semoga rezeki kalian semakin bertambah, semakin sehat. Dan terima kasih memang yang sudah support untuk channel ini juga, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komen. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. I love you all ya buat kalian, oke. Seperti itu ya teman-teman. Dan ini ya maklum ya, namanya channel kecil ya, masih begini ya teman-teman ya. Jadi dengan menggunakan alat masih sederhana seadanya. Jadi kalau video ini kurang memuaskan ya mohon juga untuk dimaafkan ya. Kasih saran ya supaya kita bisa lebih meningkatkan lagi. Yang paling terpenting viewsnya sih harus banyak ya, karena supaya penghasilannya bisa nanti banyak juga ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, bye bye.